Halo guys, oke, kembali lagi sama saya Kiki Maulana. Kali ini aku kedatangan talent yang cukup spesial ya, jauh dari luar pulau Jawa, dari Bali ya, Iya, Bali, Bali. Denpasar, Bali. Di kotanya atau di mananya Balinya? Di kotanya. Oke, jadi ini untuk mewakili para buaya darat yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin banyak kali ya para buaya darat ini yang ingin kenalan kali sama kamu tuh, mungkin banyak kali ya. Nggak tahu. DM gitu, DM pesan-pesan Ada kan? Ada. Tapi tidak semua kamu respon kan? Enggak. Nah, di sini akan saya wakili ya untuk para kalian nih, yang para jomblo-jomblo terutama ya. Kalau ingin kenal dia, mungkin kamu bisa kenalan dulu sama para buaya darat kita. Hai guys, jadi nama aku Ocha, aku asli Bali. Aku kelahiran tahun 2002. 2002, oke. Terus kesibukan aku sekarang itu aku lagi kuliah sama ambil job model, terus freelance lah gitu. Oke, jadi namanya Ocha. Iya, Ocha itu dari Ode Cahaya, disingkat Ocha gitu. Oh, Ocha. Berarti itu apakah nama keluarga juga? Nama panggilan dari keluarga atau gimana? Enggak, kalau panggilan keluarga lain dipanggilnya Ode. Ode. Iya, kalau Ocha tuh paling teman-teman aja. Teman-teman aja. Nah, aku jadi ingin tahu, Bali itu kan punya ciri khas nama ya, kayak Gede, Gusti, ya benar? Iya. Gusti juga sama? Gusti itu kayak kastanya Gusti. Kastanya. Iya. Gede, terus pokoknya anak pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga ini, jadi kayak ada ciri khasnya gitu namanya. Iya. Kalau kamu nama Aku panjangnya? Luh Gede. Luh Gede. Luh Gede. Luh Gede. Iya. Luh Gede, Ode Cahaya gitu. Enggak, Luh Gede Cahaya Yuswan Pratiwi. Oh, panjang banget ya. Ingetin ya. Mungkin ya, pokoknya nanti ada di bawah lah nama panjangnya. Gede, itu berarti anak keberapa? Aku pertama. Pasti namanya Gede. Putu juga boleh. Putu. Iya, sama aja. Kamu nggak ada putunya? Enggak, aku udah pakai Luh Gedenya. Kalau I Putu Gede? Itu boleh, tapi Boleh. itu nama cowok I Putu Gede. Iya, I Putu Gede. Iya. Biasanya dosen-dosen di Bandung tuh ada tuh dari Bali tuh I Putu Gede gitu. Oke, anak pertama dari aku sendiri. Oh, anak sendiri. Iya. Orang tuh nggak bikin lagi, kamu nggak minta gitu. Oke, berarti independen ya, cewek mandiri. Oke, kelahiran 2002. Oh, masih cabe ya. Bagi Apa kita tuh kita cabe? tuh masih cabe itu, cabe-cabean lah. Masih muda ternyata ya. Umur berapa ya 2002 tuh? 20 aku. Pas 20. Baru 20. Pas 20. Oh, bulan Oktober kemarin. Oke. Oktober kemarin. Umurnya pas 20 tahun ya. Semoga sampai ke tahun depan umurnya ya. Amin. Oke. Kesibukannya adalah freelance. Iya. Freelance, ambil job model, ambil endorsan, ambil asaran juga. Oke. Asaran apa yang kamu ambil? Asaran ambilnya kayak job wedding, terus event-event kayak kemarin G20 kan. Kayak gitu-gitu. Oh, aku kira kayak rokok, Rokok minum. enggak. Oh, enggak. Alhamdulillah enggak ya. Bagus. Oke. Model. Aku ingin tahu dulu, dari kapan kamu terjun ke dunia model? Baru tahun ini, Baru tahun Februari, iya. Baru banget. Dari mana itu? Apa Awalnya. awalnya di DM Instagram diajak kayak ayo kita hunting foto gitu, ada sama tempat foto di sana. Udah punya nama lah ya. Itu pertama kali hunting, ternyata langsung rame yang DM ngajak buat foto lagi gitu. Dari sana terus dapat job gitu. Dapat job. Sebelumnya memang gak ada kepikiran hunting foto model atau apa? Sebenarnya dulu ada yang ngajakin juga, tapi aku punya pacar dulu. Nah, mantanku itu nggak ngasih ngambil kerjaan kayak gitu. Oke. Kayak kamu udah kuliah aja gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Bingung juga ya. Oke. Habis itu konsep apa yang kamu ambil? Konsep apa yang kamu ambil untuk foto? Untuk foto, aku ambil casual, ambil Bali, ambil wedding tuh juga kayak orang pre-wedding gitu. Terus apa ya lagi? Gitu-gitu aja sih. Gitu aja. Oke, berarti kakak bisa kontak kamu ya? Apa? Kalau Foto. foto bisa banget. Wah. Oke.
Udah sampai mana aja ini? Apa hanya di Bali aja? Apa? Fotonya? Iya, masih di Bali aja. Di Bali aja. Oke. Dan sekarang kamu kan lagi tidak di Bali nih. Di Jakarta. Iya. Ya. Yang katanya di Jakarta Pusat. Minggir ke Jaksel sekarang ya. Oke. Lagi ngapain sih kamu di Jaksel? Di Jaksel cuma stay di sana aja. Emang miskom kan aku bilang tadi sama teman-teman maunya kan di Jakpus tuh. Ternyata dia gininya di Jaksel, ya udah. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi untuk para buaya darat kita sudah tahu ya namanya siapa. Nanti akan aku tampilkan di layar kaca termasuk nama lengkapnya ya yang panjang itu. Dan kita udah juga tahu kesibukan dia sebagai freelance. Jadi untuk para fotografer yang ada di daerah Bali, ya mungkin yang mau ngajak hunting Ocha ya namanya ya. Ocha mungkin bisa DM aja ya ke Instagramnya, apa namanya? Oda Cahaya. Ada di bawah, pokoknya follow gitu, sebanyak-banyaknya ya. Oke, sekarang aku ingin lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam ya. Boleh? Oke, iya boleh. Oke. Aku ingin tahu untuk saat ini. Lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan yang kamu rasakan, dan berikan persentase dari kedua tersebut, berapa persen? Lebih banyak kebahagiaan. Lebih banyak kebahagiaan. Iya, bahagia 90%. Wow, cukup tinggi ya. Iya dong. Berarti kesedihannya di 10%. 10% doang. Oke. Kalau gitu aku ingin tahu dulu dari sisi kesedihan kamu yang 10% itu apa? Kalau kesedihan tuh aku biasanya karena capek kerja sih sama kuliah. Karena kuliah banyak tugas, praktek-praktek juga. Karena aku di kesehatan jadi banyak praktek. Terus kerjaan juga kayak lumayan capek aku ngambil. Karena itu doang sih sedih banget. Nangisnya karena itu. Jadi nangis. Jadi mungkin kuliah nangis, di kelas nangis. Enggak gitu ya. Habis kuliah langsung kerja kan aku biasanya. Karena aku kuliah pagi, sore aku ambil kerjaan. Sampai kos nangis. Gitu. Capek banget gitu. Biasanya kalau orang lain kalau capek itu kan keluar keringat, kamu keluar air mata kalau capek ya. Iya. Wow. Aku kira di kuliah nangis, pas lagi foto nangis. Enggak dong. Ya? Oke. Jadi hanya itu aja ya? Iya, itu aja. Apa yang membuat kamu nangis saat capek? Orang lain kalau capek kan kayak istirahat, ngantuk gitu. Tidur, lapar makan. Ya kan kalau kamu capek ya udah tinggal istirahat gitu ya, kan? Kan gini, kayak ngerasa aduh capek banget ya kerja sama kuliah gitu. Terus kayak aku sering ngebandingin aku sama orang lain, teman-temanku lah ya, yang seumuran kan pada belum kerja, pada fokus kuliah aja gitu. Sedangkan aku harus kerja juga gitu. Itu doang sih paling. Dan aku juga nangisnya nggak tiap hari kok. Iya. Saat-saat tertentu aja. Mungkin kalau udah capek banget kali ya. Iya. Udah mah capek, abis itu mumet lagi. Mumet lagi banyak tugas. Banyak masalah. Oke. Dari cerita dia ya, teman-temannya fokus kuliah tapi dia malah memilih sampingannya kerja gitu. Berarti ada tujuan yang ingin kamu capai. Apa? Tujuan dari aku kerja gitu. Iya, pasti kan ada yang kamu, kalau misalnya kan kamu nggak ada impian, nggak ada tujuan, ya udah fokus kuliah. Iya benar. Ya kan, tapi kamu memaksakan diri untuk bekerja. Berarti ada sesuatu yang ingin kamu beli. Bukan ingin aku beli, tapi karena tuntutan hidup. Jadi emang karena aku biayain hidupku kan sendiri. Udah nggak enak itu minta sama orang tua juga. Jadi mau nggak mau aku harus kerja juga buat bayar kuliah, bayar kos dan lain-lain juga gitu. Gitu. Tapi setahu aku kan namanya anak ya, apalagi belum menikah, apalagi cewek, itu kan mau nggak mau masih tanggungan orang tua pada garis besarnya ya. Gitu. Harusnya kamu jangan nggak enak, enakin aja. Gimana ya, soalnya kan orang tua udah pisah nih ya, udah masing-masing punya keluarga sendiri, punya anak sendiri juga mereka. Jadi pasti mereka lebih fokus ke keluarganya mereka yang baru kan. Nah karena itu aku mikir kalau aku bisa biayain hidup sendiri kenapa enggak gitu. Oke, mohon maaf. Berarti kamu tinggal sama siapa di Bali?
Tinggal sama papa. Sama papa. Tapi di Denpasar aku tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Ya. Oke. Jadi seperti itu ceritanya ya. Makanya aku rada aneh gitu. Tapi sudah punya feeling sih ke sana gitu ya. Yeah. Oke. Mau sampai kapan? Apa? Sampai kapan apa nih? Hah? Sampai kapan apa? Ya seperti ini. Sampai aku lulus kuliah, terus nyari kerja yang tetap nanti. Udah. Itu aja sih plan saat ini ya. Semester berapa kamu tahu sekarang? Aku semester 5. Lagi 1,5 tahun lulus. Tahu aku kalau ini tuh D4 ya? Iya, D4. D4 tuh biasanya capek loh, praktek iya, teori ya gitu ya. Iya. Oke. Makanya capek banget. D4 tuh apa nanti? Sains terapan ya? Sarjana terapan. Oh iya, sarjana terapan. Kok sains sih? Sarjana terapan ya? Sarjana terapan. Pokoknya didoakan yang terbaik ya. Pokoknya aku, para haters di Indonesia, para seluruh buaya darat yang ada di Indonesia mendoakan Ocha yang terbaik ya. Dari segala-galanya ya. Oke. Aku ingin tahu sekarang 90% dari kebahagiaan kamu. Apa itu? Untuk saat ini tuh aku bisa beli yang aku pengen. Emang belum semua ya. Tapi kayak aku bisa nongkrong juga kemana-mana pun bisa gitu sekarang. Iya. Aku juga. Sama teman-teman. Aku juga nongkrong. Oke, GoPayLater aku masih banyak nih. Gitu ya. Paylater aku masih banyak nih. Oke, siap. Masih nanti akhir bulan nyut-nyutan lah. Oke. Gitu. Jadi gitu ya. Sudah bisa beli apa-apa sendiri ya. Keinginan sendiri. Tapi belum semua sih. Belum semua ya. Iya, proses lah. Tapi setidaknya minimal ada lah. Mau ini bisa. Kalau mau ini paling nunggu bulan depan dulu. Iya, bisa nabung sendiri. Dulu. Oke. Kayak ke Jakarta ini nabung dulu gitu-gitu. Iya, iyalah, emang dari pemerintah. Benar. Nabung sendiri gitu ya. Apalagi lagi resesi gini ya. Benar. Ya, lagi dunia lagi nggak baik-baik saja. Jadi tetap ya harus tetap bersyukur aja dulu ya. Iya, dalam keadaan apapun. Oke, jadi kita sudah tahu ya kesedihan Ocha seperti apa, kebahagiaan Ocha seperti apa. Pokoknya tetap didoakan yang terbaik ya untuk kebahagiaan Ocha ya. Semoga semakin bahagia ya. Amin. Rezekinya lancar juga ya. Amin. Jadi kamu banget. bisa beli apapun yang kamu mau lah. Iya. Mau beli kakak juga boleh kan? Ya aku belilah. Oke, boleh. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke yang lebih dalam lagi, dikorek-korek ya, yaitu dunia percintaan. Aduh. Aku ingin tahu di umur Ocha yang 20 tahun ini. Pasti punya deretan para mantan. Deretan banyak banget tuh. Kan? Pasti punya lah mantan tuh pasti punya. Oke. Tapi ini untuk mewakili para buaya darat dulu. Untuk saat ini, status kamu single atau janda? Janda sih. Apa? Single. Oke. Untuk para buaya darat yang mau kenalan dia boleh follow. Ada di sini ya, dia masih single. Jadi untuk para buaya darat mungkin yang ada di Bali atau dimanapun boleh ya. Di follow ya sebanyak-banyaknya. Oke, untuk saat ini berarti kamu single, berarti punya deretan para mantan. Oke. Deretan ya. Makanya punya 2 doang aku mantan. Oh, punya dua selama kamu hidup. Iya. Hah? Benar. 2 itu mungkin yang dianggap kali ya. 2 itu buayanya, monyetnya berapa? Ayo. Aduh, aku nggak tahu. Kisaran. Kisaran berapa? 4. Oke, jadi untuk para buaya darat, Ocha ada 4 mantan ya. Oke. Dari keempat mantan ini, ceritakan mantan terbaik. Mantan terendah. Iya, nomor berapa? Nggak ada yang indah-indah. Pasti ada ya. Oh, oke, yang paling berkesan lah ya. Iya, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga. Ini. Oke. Ini 1 ini berarti yang pertama, yang kedua gitu kan? Iya, ini. Boleh sih. Pokoknya yang keempat ini yang terakhir. Iya. Oke, yang ketiga ya. Ketiga. Mantan ketiga itu yang berkesan banget ya. Iya, kayak
first loveku itu dia. Ngerasain ini lo namanya cinta gitu. Padahal harusnya mantan pertama. Enggak dong. Enggak juga. Nah, aku ingin tahu nih, kalau dia udah senyum-senyum gini berarti ada yang berkesan beneran ya. Apa itu? Apa berkesannya? Iya, baiknya itu gara-gara apa? Dia baik banget itu karena kayak aku perlu apa-apa tuh pasti langsung dia bantu gitu loh. Selalu ada. Selalu ada. Always for you. Yes. Wah, ini memang terbaik cowoknya ya. Baik banget. Ngertiin aku kan orangnya. Tapi saat dia butuh kamu nggak ada gitu ya? Aku nggak tahu ya. Okay. Gitu, dia tuh bisa ngontrol moodku lah. Aku kan moodian banget. Dia ngerti cara nge-treat aku pas aku lagi moodian, lagi bad mood gitu. Itu. Ada lagi? Ya itu aja deh. Itu aja. Uang bulanan lancar? Lancar ya? Oke. Itu yang membuat kamu merasa berkesan banget. Iya. Ya. Kalau mantan ketiga itu kamu anggap dia adalah first love kamu, nge-treat kamu itu bisa banget gitu. Iya. Ya. Kenapa putus? Nggak cocok. Kayaknya iya kan setelah dijalanin terus ternyata makin banyak nggak cocok, makin banyak berantem cekcok, ya udah putus gitu. Berarti berapa lama itu kalian menjalin hubungan? Setahun lah. Oke. Aku ingin tahu putusnya gara-gara siapa? Siapa yang salah, kamu apa dia? Sama-sama salah. Atau orang lain yang salah? Sama-sama salah. Okay. Salahnya itu kenapa? Ego, masing-masing ego. Iya. Ego. Terus balikin semua barang-barang yang aku kasih. Enggak, gitu, enggak ada proses itu enggak. Enggak ada. Oke. Ya, pokoknya begitulah ya, namanya dunia percintaan. Nikmati aja lah. Ya, itu mungkin bumbu-bumbunya ada di situ ya. Bumbu-bumbunya. Oke. Dari keempat mantan ini. Mantan terburuk nomor berapa? Mantan terburuk. Iya. Nomor 3 juga. Oh, 3 juga. Ini apa ini? Pajangan? Hah? Ini apa ini? Enggak tahu. Ini hanya dia tuh kayak roller coaster gitu loh. 3 ini? Enggak. Mantanku yang ketiga itu kayak roller coaster. Oh, naik turun. Dia yang cerita aku paling baik, dia juga yang nyakitin aku banget gitu. Yang naik turun lah. Iya. Kadang baik, kadang jahat. Tapi nanti baik lagi, nanti jahat lagi gitu. Oh gitu. Buruknya itu gara-gara apa? Aku ingin tahu. Gak buruk sih, dia tuh kayak akhir-akhir hubungan tuh mungkin emang gak baik ya komunikasinya. Apakah bisa disebut hubungan toksik buat kalian? Iya, toksik gitu. Itu cukup bahaya ya. Karena jatuhnya ke mental biasanya itu ya. Iya, itu toksik banget sih, jadi masalah sih. Dunia ini hampa sih. Begitu ya. Kalau galau berat banget. Lagi senang-senang banget. Itu makanya kayak roller coaster gitu. Terus 3 mantan ini apa ini? Mereka tak berkesan buat kamu? Atau hanya kalau yang pertama, atau kamu gini, kamu jomblo ya? Jadi pacar aku aja lah, sih udah boleh. Yang pertama tuh aku karena masih SMA ya waktu itu, kayak pacarannya belum serius lah, bisa dibilang, kayak mikir ya udah biar ada temennya aja gitu. Mungkin ya udahlah, sebenarnya aku ada PR nih, kerjain gitu ya. Enggak sih. Terus kalau yang kedua sebenarnya berkesan juga. Pas kuliah juga atau pas sekolah? Itu pas SMA juga. Pas SMA juga. Oke. Dia baik. Dia banyak ngajarin hal-hal baru gitu loh, kayak ngasih tahu ini gini loh caranya gitu misalnya. Paling pinter ya? Pinter sih. Berarti banyak banget dia dikerjain PR itu sama kamu ya? Kerjain kan? Oke. Terus yang terakhir itu aku pacaran cuma 2 atau 3 bulan, bentar banget. Oh, kenapa? Nggak cocok banget. Nggak cocok tapi kok diterima tembakannya? Pasti kan ada proses namanya PDKT, nembak. Nah itu PDKT-nya terlalu cepat. Aku ngerasa keluarganya dia tuh kan baik banget tuh sama aku. Aku ngerasa kayaknya emang cocok deh sama ini, keluarganya juga baik banget sama aku gitu.
ternyata setelah dijalanin nggak cocok. Terus kamu cocoknya sama siapa? Nggak tahu. 4-4-nya bilang kamu nggak cocok. Makanya sampai sekarang aku jomblo, udah setahun nih jomblo nih. Wah, ini untuk para buaya darat boleh di follow ya. Ya mungkin harus perhatian, mungkin boleh ya di follow ya, ada di bawah. Kalau mau kenalan boleh. Di bawah mana sih? Di posting ya kan ya. Itu kan diedit ini. Gitu? Ada logo Instagram di bawah ya, ada di sini ya guys. Oke. Follow. Oke. Jadi kita sudah tahu ya kisah cinta dari Ocha seperti apa. Mantannya 4, mantan yang terbaik nomor 3. Tapi dia juga yang memberikan kesedihan, luka yang paling dalam juga nomor 3 juga. Tetapi setidaknya 3 mantan ini cukup berkesan. Sama-sama bisa ngerjain tugas saat masa sekolah. Oke. Untuk Ocha, sekarang kita sudah masuk ke sesi terakhir. Oke. Mari kita bongkar ya karakter dan keburukan Ocha itu seperti apa sih selama hidupnya. Aduh. Sudah aku siapkan 10 pernyataan. Pernyataan dong. Pertanyaan mah nanya aku. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi ini pernyataan. Ada 10 pernyataan. Kamu orangnya seperti ini apa tidak? Dan berikan alasannya kenapa kamu seperti itu. Oke. Tenang ya. Sudah aku siapkan ya. Takut banget. Mulai. Jadi selama aku chattingan sama Ocha ya, terus ngeliat foto-foto Ocha di Instagram. Beda nggak sama di foto? Beda ya. Oh, lebih bagus aslinya ya. Ini bisa aja. Jadi saat sudah aku lihat karakter wajahnya, mari kita artikan Ocha ini. Kakak beneran bisa gini? Apa? Bisa ngelihat? Iya, ada punya mata aku ya. Masa gini? Gimana? Kayak gitu. Maksudnya ngerti soal karakter orang gitu? Enggak. Kadang ada salah juga kok. Tapi ya paling dari 10 paling yang salah 2 gitu ya. Bisa baca pikiran orang gitu enggak ya? Enggak lah. Jangan di sini ya. Jangan dibongkar di sini ya. Nanti banyak yang nge-DM lagi. Iya. Kak ramal aku dong. Nanti malah buka biro tarot. Iya. Nanti jadi pensiun deh kayak gini. Iya. Oke, untuk Ocha. Ya, untuk Ocha. Dari cerita mantan Ocha. Iya. Berarti kan kamu disakitin ya? Pernah disakitin? Pernah disakitin mantan? Iya. Oke, dari cerita-cerita Ocha barusan. Aku pernah nyakitin, aku pernah disakitin juga. Iya, itu namanya win-win solution. Ya? Win-win solution. Iya, benar. Kalau Ocha disakitin, Ocha itu biasanya ya ngeblok dan gak mau ada urusan lagi. Iya. Betul. Iya. Tutup komunikasi. Kenapa? Karena aku orangnya nggak mau ribet, nggak mau mikirin itu mulu masalah, jadi aku harus blok, tutup komunikasi, tutup akses semua, biar aku nggak kepikiran kesana, nggak ke distract gitu otakku, jadi bisa jalan kegiatan yang lain tuh biar lancar. Enjoy. Gitu. Iya, tanpa beban, tanpa masalah itu. Masalah. Tapi di zaman sekarang tuh kadang mantan bikin second account, masih gangguin kadang-kadang. Iya, ada aja. Tapi kamu kan udah bodo amat kali ya? Iya. Oke, berarti betul. Sudah nggak mau ada urusan lagi dia. Blok, tutup komunikasi udah. Udah. Jadi untuk para mantan ya, udah jangan gangguin dia. Ya. Udah nggak ada yang ganggu. Udah nggak ada yang ganggu. Ya mungkin sekarang buaya baru ya. Kita lanjut. Nah ini, tadi dia bilang dominannya nangis ya, lebih ke nangis. Ya. Jadi alasan Ocha kalau nangis itu, ini kayaknya dilewatin aja ya. Oh gitu. Lewatin aja bentar. Skip aja. Skip aja ya. Oke. Pernah jatuh cinta? Pernah? Oke. Jadi ini tuh para buaya darat ya. Kalau ingin mendekati Ocha ini orangnya susah dideketin ya. Pertama itu.
Yang kedua, Ocha ini gampang ilfil sama seseorang. Ntar dulu. Dan yang ketiga, kalau Ocha suka bukan berarti Ocha jatuh cinta. Betul? Iya betul. Tiga-tiganya betul? Iya ketiganya betul. Kita dari pertama dulu. Oke. Susah jatuh cinta. Sesusah apa sih dirimu? Enggak sih, gimana ya? Aku ngerasa aku sayang dulu baru cinta. Jadi ya iyalah, dimana kan harus sayang dulu. Iya. Ya. Wah, aku kok ada rasa sayang sama kamu, nah gitu kan? Benar. Atau putus dulu baru cinta? Ya kan baru cinta. Oke. Sesusah apa sih? Maksudnya dari segi PDKT harus berapa lama? Bukti apa yang harus dibuktikan terhadap kamu? Pembuktian apa? Gak harus pembuktian apa-apa sih. Aku lebih lihat cara dia nge-treat aku aja selama PDKT ya. Gimana dia nge-treat aku, cara dia ngobrol sama aku. Terus pokoknya apa sih dia bisa kasih ke aku itu gak ada sih. Maksudnya gak ada pembuktian apa-apa. Gak harus. Lebih ke act of service yang dia ke aku itu apa aja. Oke, tolong dicatat ya, didengerin omongan dia tuh. Karena kan banyak tuh cowok awal-awal gaung manis gitu. Itu aku takut kayak gitu. Jadi sekarang aku PDKT tuh maunya lebih lama dulu, biar tahu dia gimana. Betul. Aku juga kalau aku PDKT mending berantem dulu di awal. Oh gitu. Iya, aku berantem dulu ya. Maksudnya berantem itu dalam arti mengenal karakter dulu, mengenal masa lalunya dulu. Ya pokoknya kekurangannya dulu. Sampai aku baru disimpulkan ternyata kekurangan dia ini, oke, aku siap menerima kekurangan. Nah itu benar. Oke. Terus yang kedua, gampang ilfil sama seseorang. Why? Karena kadang misalnya ekspektasiku ke dia tuh orangnya kalem, cool, gini. Ternyata dia tuh kayak suka gibahin orang gitu. Banyak omong sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi kayak omongannya tuh nggak jelas gitu, ngasal, atau nggak suka ngecengin orang itu loh, ngejek atau gimana. Itu aku gampang banget ilfil sama orang itu mah julid, itu mah aku paling nggak suka cowok julid tuh. Ada kan ya yang kayak gitu? Ada julid tuh. Mending diem aja lah, bukan julid. Nggak digaji juga julid. Suka bukan berarti Ocha cinta. Aku suka sama dia, ya udah kayak mengagumi aja gitu. Lebih ke mengagumi gitu. Betul. Oke. Tapi biasanya jadi korban baper orang nggak sih? Kamu suka nih sama ada cowok suka, tapi kan bukan berarti cinta kan? Tapi dia tuh jadi baper karena perilaku kamu, tatapan kamu, atau gimana? Pernah nggak banyak kayak yang jadi korban baper? Enggak tahu ya. Tapi benar kan? Suka bukan berarti cinta. Oke, kita lanjut, berarti betul semua. Mantap nih ramalannya nih. Oke. Nah ini kebiasaan Ocha. Kebiasaan Ocha. Oke. Suka stalking. Suka stalking apa? Apa aja? Cari tahu sesuatu. Iya, aku kepo banget. Kepo kan? Suka sampai stalking. aku nemu hal yang aku pengen tahu, baru aku selesai. Oh ini dia, aku dapat. Kenapa kamu stalking? Kepo banget. Karena aku tuh orangnya kepikiran, jadi kalau aku bisa cari tahu, aku cari tahu. Stalkingnya dalam bentuk? Dalam bentuk lihat sosial medianya atau apapun itu. Sebisa aku cari tahu informasi. Hati-hati ya, dia suka kepo. Iya, kepo. Diam-diam menghanyutkan. Sampai aku dapat tuh yang aku mau, informasinya baru selesai. Iya. Contohnya seperti apa? Misalnya aku lagi deket sama cowok, terus aku ngerasa kayaknya dia ada disembunyiin deh gitu. Pengen cari tahu nih aku. Kayaknya ATM-nya disembunyiin. Nggak itu. Ya? Misalnya kayak dia ada nyembunyiin sesuatu tuh, pengen tahu banget nih aku. Terus aku cari tahu kemarin misalnya dia ada kemana sama teman-temannya gitu-gitu. Aku tanya temannya tuh satu-satu gitu-gitu. Gercep ya. Atau enggak
aku lihat SG temennya, aku compare sama SG-nya dia, ini benar nggak ya gitu-gitu. Sat. Iya, pokoknya sedetail mungkin, sebanyak informasi mungkin aku cari tahu gitu. Kayak detektif ya. Iya. Hati-hati ya. Kayak cewek-cewek pada gitu semua deh, ya nggak sih? Iya memang iya sih. Kan? Betul. Apalagi soal cowoknya sendiri. Iya. Tapi kadang cowok juga kadang suka gitu loh. Tapi kalau cowok itu biasanya lebih ngintil biasanya. Kalau mungkin kalau perempuan kan ya mungkin lebih ke ini ya, stalking ya. Kalau laki-laki mungkin lebih ke dia ngintil, dia buntutin dari belakang gitu. Serem banget. Biasanya gitu laki-laki. Jadi aku bocorin dari sini ya. Berarti betul? Betul. Oke, masih betul. Ini keburukan Ocha. Terlalu emosional sehingga sering dianggap pemarah dan cengeng. Emosionalnya tinggi, dianggap tukang marah-marah. Jujur. Iya. Jujur. Iya. Benar. Tapi dianggap tukang marah-marah enggak? Ya, intinya emosinya itu tinggi. Tinggi banget. Orang yang dekat sama aku pasti tahu. Tahu. Emosional banget, gampang marah, gampang nangis. Omongannya itu tajam loh kalau udah marah tuh. Omongannya tajam kalau udah marah tuh ya. Iya. Nusuknya tuh ke hati. Iya, ngomongnya dikit tapi nusuk banget. Iya. Karena kan ada orang yang kalau ngomong tuh nggak terlalu nusuk lah. Paling hanya pundung, baut lah apa. Ya mungkin kesinggung dikit. Tapi kalau Ocha ini dia sampai nusuk ke akar-akarnya gitu. Mungkin sini nembus ke sini, nembus lagi ke orang lain gitu. Saking tajamnya. Turunin. Bisa diturunin. Apa? Emosionalnya. Bisa kan? Bisa. Ini lagi belajar aku. Belajar apa kamu? Ngontrol emosi. Ngontrol emosinya. Iya. Biar nggak gampang marah, nggak gampang nangis juga. Karena emosional banget. Harus diturunin dong. Iya. Harus ada perubahan ya dalam kehidupan ya. Jangan mungkin kita tahu mungkin itu sifat itu kan dari lahir ya. Tidak bisa dihilangkan. Yes. Tetapi kalau diturunkan bisa. Kamu harus diturunkan ya. Betul? Betul banget. Betul banget. Nah, ini hati-hati nih. Hati-hati banget. Jadi Ocha ini sebenarnya tahu, tapi suka pura-pura nggak tahu. Betul? Nah, kenapa kamu seperti itu? Karena aku pengen tahu sampai mana dia bohong. Karena kamu udah tahu. Iya. Jadi kayak ngetes lah. Ngetes. Lebih suka ngetes gitu. Bener. Itu bener banget. Karena aku pernah kayak gitu. Sampai aku kesel banget sama tuh orang karena kok dia bohongnya sampai sejauh itu. Iya. Kan kalau udah bohong itu, itu akarnya tuh panjang tuh. Iya, bakal bohong terus. Gitu. Bener. Tapi apa daya dia udah tahu gitu ya. Jadi makin dia makin bohong, ini aku makin nggak jelas orang. Ini nggak jelas ini. Gitu. Dia nggak bener orang ini. Bener ini. Bener ya berarti ya. Iya bener banget. Tapi aku ingin tahunya tuh dari mana dulu? Apakah dari stalking? Iya. Itu. Itu. Stalking itu apakah info dari teman juga? Teman dekatnya? Aku lebih sering info dari sendiri malah. Nyari sendiri? Nggak lewat bantuan orang? Nggak, kadang aku nggak enak itu nanya-nanya juga kan ke orang kayak ini orang ngapain sih nanya-nanya soal urusannya dia sendiri gitu, dia yang penting maksudnya. Jadi aku lebih baik kalau aku masih bisa nyari sendiri, aku cari sendiri. Tapi selalu dapat ya informasinya ya? Iya. Alhamdulillahnya selalu dapat ya. Oke, berarti betul dong. Kita lanjut. Ocha pernah PDKT ya? Pernah dong. Pernah. Iya. Nah, dari karakter Ocha ini, apalagi dari cerita-cerita dia ya, yang sudah dia ceritakan sebelumnya, berarti benar ya gambarannya bahwa Ocha ini paling jago menggali rahasia. Ya, pertanyaan-pertanyaannya selalu menjebak. Pertanyaanku. Iya. Dan karena itu juga Ocha ini jadi merasa aman
gitu, untuk bercerita dengan dianya gitu. Jadi memang Ocha ini memang seobsesif itu saat PDKT. Iya. Betul. Jadi jago menggali rahasia dan selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Iya, lebih ke ngetes sih apa pikirannya dia tentang pertanyaanku, apa jawabannya. Oke, betul ya. Iya. Kita lanjut, nggak usah ditanyakan lagi ya, karena tadi dia udah menjelaskan. Yes. Pernah stres kamu? Oke. Nah ini. Pernah lah stres. Pernah stres. Setiap orang pasti pernah stres. Pasti ada titik stres, pasti pernah. Kalau Ocha stres ini jadi gampang marah dan gampang tersinggung. Kesinggung, hal sepele kesinggung. Karena memang lagi stres ya. Kalau mungkin dia lagi happy ya mungkin bisa diajak bercanda lah gitu. Tapi kalau lagi stres ya mungkin lebih baik Ocha dikasih ruang sendiri aja dulu. Sendiri bener. Ya. Mending didiamin aja dulu aku sendiri. Paling ketek gitu. Nah biasanya stres itu kamu berapa lama? Tergantung aku stres berapa lama, marah berapa lama, kalau nangis pun berapa lama? Tergantung lah semua. Apa yang bikin aku stres, nangis sama paling lama? Paling lama 2 hari, 3 hari? Paling lama paling seharian. Nangis seharian, stres seharian. Iya. Itu kalau dampak lama itu gara-gara apa itu? Itu aku terakhir karena aku maunya nyari fakultas keperawatan, aku nggak dapet. Itu aku nangis banget, stres. Karena aku bingung aku nyari apa dong selain itu, karena aku nggak ada daftar di universitas lain, karena di sana doang gitu. Itu aku stres banget pas itu. Itu yang mungkin stres terberat ya? Iya. Kalau stres yang paling ringan? Stres paling ringan, nggak punya duit. Nggak punya duit, oke. Nggak bisa makan. Enggak lah, itu berat lah, nggak bisa makan. Iya tuh. Makan itu penting loh. Makan itu lebih penting dari kuliah. Bener. Tapi kalau nggak makan nggak hidup sampai besok. Mungkin kalau kita nggak kuliah kan masih bisa kuliah besok. Iya. Jadi stres paling ringan apa? Apa ya stres paling ringan? Jatuh di jalan gitu. Itu stres. Itu mah luka-luka, nangis. Apa ya? Stres ringan. Pernah nggak? Kan pasti pernah tuh. Kata kamu tergantung nih. Tergantung. Oh, kayak misalnya deadline tugas udah lagi sejam. Oh itu belum beres. Beres. Tapi akhirnya beres ya, karena ada waktu. Masih sejam, lama lah sejam. Iyalah, daripada sehari kan? Iya. Berarti betul? Betul. Oke, kita lanjut. Pernah patah hati kamu? Pernah. Oke, jadi karakter Ocha ini suka mengejar orang yang tidak suka dengan Ocha. Kamu suka nih sama dia, kamu kejar tapi dia tuh nggak suka gitu sama kamu. Kamu patah hati, sakit hati. Lebih kayak gini sih, kalau aku udah sayang banget sama dia, pasti aku kejar. Gitu. Tapi jadian kak? Pasti jadian lah. Jadian dulu baru aku sayang, baru aku suka maksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti. Iya. Ngerti. Kalau sama orang baru PDKT aku belum bisa sesayang itu, belum bisa cinta banget deh aku sama dia gitu. Setulus itu gitu. Nggak bisa. Jadi aku jadian dulu biasanya. Habis itu mungkin yang cowok gimana, bosan atau gimana, pengen udahan sama dia, tapi aku masih sayang banget nih, pasti aku kejar gitu. Lebih ke sana sih. Bosan nggak? Bosan kalau nambah 1 boleh nggak jadi 2 gitu ya? Enak aja loh. Oke, jadi tapi berarti salah dong ya? Kalau Ocha ini suka mengejar orang yang tidak suka dengan Ocha. Aku nggak suka gitu. Nggak suka gitu. Kecuali itu pacarku, terus dia lagi bosen pengen udahan sama aku, tapi aku masih sayang, baru aku kejar itu, bener. Aku kejar banget. Aku nggak mau putus. Berarti memang ini ya, ada tarik ulur kali ya. Kasian banget tuh dia udah nggak mau sama kamu, kamunya. Iya. Kenapa? Apakah kamu baru sadar? Apa? Sampai akhirnya kamu gak mau putus, baru sadar kan?
Pasti ada kesalahan kan? Iya, aku yang salah. Tapi nanti kalau udah ya udah deh kita balikan lagi. Tapi diulangi lagi kesalahan dia gitu. Kesalahan tuh diulangi lagi. Terus aku gak mau putus lagi udah gitu. Iya, gitu. terus aja sampai kiamat ya. Oke, berarti salah ya. Oke, baru satu nih yang salah. Baru satu. Ada dua lagi. Nah, hati-hati loh. Kamu sensitif ya anaknya. Sensitif. Jadi Ocha ini memang kayak yang terlihat santai ya Ocha ini. Ketika diajak bercanda tuh kayak yang santai. Tapi ketika ada perkataan yang melukainya, Ocha akan menyerang balik. Bener, ya bener. Aku kelihatan santai banget kalau ngobrol, kayak asik banget nih anak gitu. Tapi kalau kamu ada salah ngomong dikit, aku pasti langsung kayak nyerang kayak kamu juga gini gitu. Iya. Langsung nusuk. Omongan gitu langsung nusuk gitu. Iya, itu bener banget tuh. Sensitif, baperan. Sensitif, baperan. Itu aku tuh. Harus dijaga tutur omongannya katanya. Tuh, apalagi kamu cowokku, kamu harus hati-hati banget ngomong sama aku. Coba kecepatannya dikurangin ngomongnya gitu. Misalnya kamu lagi apa? Iya. Kayak kamu kalau ngomong sama aku tuh harus halus. Gak boleh ngomong aneh-aneh. Gitu. Bercanda boleh tapi tahu batas gitu. Oke, sensitif. Seperti apa? Apakah ada kata-kata yang kamu blok? Apa? Enggak sih. Aku paling nggak suka tuh misalnya ini aku udah make up kan, misalnya mau kemana kita, terus pacarku bilang kok gitu sih make up kamu nggak bagus atau apa gitu di komentar itu tuh aku langsung kesel gitu loh. Iya, langsung insecure dianya. Biasanya perempuan tuh langsung iya, itu sih contoh kecilnya ya kayak gitu. Mungkin kata-katanya bisa diubah gitu loh. Kayaknya kurang deh make up kamu ini, benerin gininya gitu. Permainan kata itu penting loh. Penting banget. Gitu. Mengkritik boleh, tapi yang bijak gitu. Iya, mengkritiknya. Iya. Jangan kayak netizen Indonesia. Bener. Ya. Tajam-tajam. Itu misalnya kayak misalnya Ocha lagi masak, terus keasinan, bilang aja mungkin besok garamnya dikurangin dikit ya, terus dikasih gula dikit gitu. Kasih air comberan gitu boleh gitu. Jadi gitu kata-katanya. Jangan apa sih ini asin banget, jelek banget masakannya gitu. Enakan ibu-ibu di sana, tetangga. Udah nikah aja sama tetangga. Iya bener. Oke, berarti bener ya, sensitif. Jadi untuk para buaya darat nih yang lagi nongkrong ya, kalau mau ngajak ngobrol Ocha mungkin lebih difilter kata-katanya. Apalagi kalau belum ketemu, wah itu wajib banget difilter. Karena terkadang sudah dekat aja tetap harus difilter ya. Bener. Oke, terakhir. Pernah sakit kamu? Bukan sakit hati ini mah, sakit beneran. Sakit badan, sakit fisik. Oke. Ocha ini kalau sakit menganja, ya, tidak punya energi untuk melakukan apapun dan butuh bantuan orang terdekat untuk mengurus diri Ocha. Intinya sih manja lah. Itu bener banget. 100% bener semanja itu. Padahal sebenarnya bisa, tapi kayak nggak bisa, tolong dong. Tapi memang kadang kalau sakit tuh memang males sih. Iya kan, males kan. Makanya kenapa di rumah sakit ada suster? Karena dokter tuh males ngurusnya, biar suster yang ngurus ya. Oke, jadi benar-benar ya. Pas sakit doang ya. Ya iyalah tuh pas sakit tuh. Tapi kan kadang kalau sehat juga kan butuh dimanjain juga ya. Iya. Jadi memang kadang omongannya pedas ya, kadang sensitif, emosional, tapi kalau lagi sakit malah terkapar lemah dia ya, dan maunya dimanja ya. Benar. Loh, lemes itu di kasur, ambilin minum, ambil ini. Semua gitu aja. Ya, semuanya diurus ya. Iya, itu benar banget. Betul banget. Oke, jadi ada 9 yang benar ya. Iya. Dan 1 yang salah. Oke, kita balik sini sekarang. Balik kemana? Balik sini. Masa balik ke sana kita? Balik Bali aku. Oke, jadi untuk para buaya darat, untuk sifat dan karakter Ocha nanti akan aku tampilkan di layar kaca ya. Jadi untuk para buaya darat nanti bisa dibaca secara detailnya nanti ya. Kalau tadi kan singkatnya saja. Nanti untuk penjelasannya akan saya ketik secara lengkap di bawah.
Dan untuk para buaya darat, tadi itu kan hanya poin-poin standar lah, dan itu masih bersifat random ya. Jadi kalau ingin kenal sama Ocha lebih dalam lagi, ya mungkin bisa kenalan langsung gitu sama Ocha ya, kenalan langsung, ketemu langsung, atau ngajak kopi di mana, langsung aja sendirilah. Oh ternyata Ocha seperti ini orangnya. Tadi mah random ya, tapi setidaknya bisa jadi gambaran untuk para buaya darat ya. Oke, untuk Ocha, terima kasih sudah sama-sama jauh-jauh dari Bali ya ke Jakarta. Buat Bang Kiki doang nih ke Jakarta nih. Spesial di sini. Spesial banget nih. Sudah mau, aduh ini bener-bener was-was aku tuh ya. Soalnya Ocha ini agak slow respon anaknya ya. Bukan agak lagi, slow banget. Slow banget gitu. Jadi ini di mana? Dek ini Jakartanya mana gitu. Ini gimana? Aduh nggak dibalas-balas. Sudah dapat ini, udah dapat Jakartanya, malah pindah Jakartanya. Sudah lama, terus disuruh pindah. Kak aku Jaksel gini ya. Lah aku Jaksel. Tapi alhamdulillah ya kita ketemu ya. Iya benar-benar ketemu ya, walaupun dia disuruh jalan dulu ya. Iya nih disuruh jalan naik lantai 4 nggak ada liftnya ya, ini gimana? Tapi lantainya nggak tinggi-tinggi banget untungnya. Iya sih. Oke, untuk Ocha terima kasih ya sudah mampir ke channel kakak ya. Iya. Pokoknya kakak doakan sehat selalu. Amin. Rezekinya makin lancar. Amin. Selalu dalam dibalut kebahagiaannya makin meningkat. Kesedihannya diturunin lagi ya. Terus untuk masalah jodoh ya mungkin kita serahkan kepada Tuhan saja ya, masalah jodoh ya. Kakak doakan semoga ada yang sayang sama kamu, perhatian sama kamu, bisa apa ya, nge-treat kamu lebih baik lagi. Dan yang terpenting satu, bangga memiliki kamu. Nah itu yang terpenting ya. Itu yang paling terpenting. Oke, untuk Ocha terima kasih. Sampai jumpa di episode sinema selanjutnya. Bye bye.